Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa qad kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidil Mustafa wa ala alihi washabihi wa man kanu bi atharihim muqtafa amma ba'du. Qala Abu Suji rahimahullahu ta'ala wassalawatul masnunatu khamsun al-'idani wal kusufani wal istisqa. Wa qala Taqiyuddin al-Hisni rahimahullahu ta'ala muraduhu bil masnunah allati tasunnu lahal jamaah wa sata'ti fi mawadhi'iha insyaallah ta'ala. Allati tusannu. Assalamualaikum. Muraduhu bil masnunah allati tusannu lahal jamaah wa sata'ti fi mawadhi'iha insyaallah ta'ala. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. As-salawat al-masnunah. Qala Abu Syuja' rahimahullah, as-salawatul masnunah khams, al-'idan wal kusufan wal istisqa. Tapi perlu difahami di sini as-salawat masnunah sebagaimana penjelasan Taqiyuddin al-Hisni rahimahullah, muraduhu bil masnunati allati tusannu laha al-jamaah. Maksud dari masnunah yaitu yang disunnahkan untuk berjamaah terhadap salat tersebut. Makanya disebutkan sini dua salat Id, dua salat kusuf, dan juga salat istisqa. Maka masnunah di sini maksudnya adalah disunnahkan salat berjamaah untuknya. Satati fi mawadhi'iha insyaallah. Baik, berikutnya fadhal as-sunan at-tabi'ah lil fara'id. Ahsanallahu ilaikum. Wa qala Abu Suji rahimahullahu ta'ala was-sunanut tabi'atu lil fara'id 17 rak'atan. Rak'ata al-fajri wa arba'un qabla adh-dhuhri wa rak'atani ba'daha wa arba'un qabla al-'asri wa rak'atani ba'da al-maghribi wa thalathun ba'da al-isya'i yutaru bi wahidatin minhunna. Yutiru. Ahsanallahu ilaikum. Wa thalathun ba'da al-isya'i yutiru bi wahidatin minhunna. Baik, ahsant. Qala Abu Syuja' rahimahullah was-sunanut tabi'atu lil fara'id. Syuf di sini pembahasaannya beda dengan sunnah lainnya. Di sini dengan istilah as-sunan at-tabi'ah lil fara'id, yaitu sunnah-sunnah yang mengikuti salat fardu. Tabi'ah, dia mengikuti salat fardu. Mengikuti di sini yaitu bukan mengekor setelahnya, tetapi yang berliputan dengan salat fardu. Ya, bukan yang setelah salat fardu, enggak mesti. Kadang-kadang qabliyah subuh itu kan bukan setelah salat fardu. Tapi tetap dia masuk ke dalam hukum tabi' terhadap al-faraid. Nah, di sini ada juga berikutnya nanti nawafil. Dan nawafil ada yang nawafil muakkadat. Ada juga nawafil muakkadat dan ada nawafil yang ghair muakkadat. Was-sunnatu tabi'atu lil faraid. Ada 17 rakaat. Ada 17 rakaat. Apa aja? Raka'atul fajr, yaitu qabliyah subuh. Wa arba'un qabla adh-dhuhr. 4 rakaat sebelum zuhur, dan itu bisa dipisah dua-dua, bisa juga sekaligus antum salat 4 rakaat. Taib, salat 4 rakaat di sini dengan adanya dengan adanya tasyahud awal enggak? Itu juga menjadi pilihan. Itu juga menjadi pilihan karena dimutakan yang penting arba. Dan itu qabla zuhur. Kalau memang ternyata timernya itu sebentar lagi qomat dan hanya mampu 2 rakaat, maka bisa di qadha di ba'da adh-dhuhr. Ya. Taib, wa raka'atani ba'daha, 2 rakaat setelah zuhur. Itu termasuk sunan tabi'ah lil faraid. Kalau antum mau nambah sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau menganjurkan 4 rakaat setelah zuhur. 4 rakaat setelah zuhur. Dan itu akan terbebas dari api neraka. Jadi orang yang sholat 4 rakaat qabliyah zuhur dan sholat zuhur kemudian 4 rakaat setelah zuhur,
maka orang ini terbebas dari api neraka. Ya. Suara makhluk Allah itu rayap, Masya Allah. Mereka sedang dari rizki, Masya Allah. 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur. Tapi 4 rakaat sebelum zuhur ini masuk ke dalam sunan tabi'ah atau disebut rawatib. Nah, yang 4 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat pertama itu merupakan rawatib dan 2 rakaat berikutnya itu bukan merupakan rawatib. Ya, gitu, paham nggak? Bukan, makanya di sini bahasakan rakaatani ba'daha. 2 rakaat setelah zuhur, setelah salat zuhur. Ya, taib. Kemudian wa arba'un qabla al-'asr. 4 rakaat sebelum asar. Ya, apakah dia masuk rawatib atau enggak? Enggak masuk ke dalam rawatib yang sampai apa? Enggak, rawatib yang ana maksud di sini ini istilahnya beda dengan sunan tabi'ah, ya kan. Rawatib yang ana sebut di sini maksudnya adalah yang dibangun nanti untuknya rumah di surga. Maka arba'un qabla al-'asr ini bukan termasuk rawatib, sunan rawatib. Tapi dia diistilahkan di sini tetap sunan tabi'ah lil faraid. Karena apa? Karena memang ada hadisnya nanti disebutkan insyaallah. Ada enggak di sini? Ya. Yang setelah zuhurnya qadara di sini seperti tidak ada ya. Ya, orang yang 4 rakaat sebelum asar maka dia mendapatkan rahmat Allah azza wajalla. Wa rak'atani ba'dal maghrib, dan 2 rakaat setelah maghrib. Ya. Qadarullah di sini tidak disebutkan 2 rakaat setelah Isya, padahal itu masuk dalam rawatib. Ya. Dan kemudian kalau memang sunan tabi'ah di sini maksudnya sunnah yang tabi' yang meliputi salat fardu, mestinya 4 rakaat setelah apa? Zuhur juga disebutkan, tapi sebelum ini 2 rakaat saja. Dan di Abi Syuja juga qabliyah maghrib ini disebutkan di Abi Syuja. Walaupun di Kifayatul Akhir akan disebutkan karena ada dalilnya yang menunjukkan itu dianjurkannya sunnahnya itu sebelum fardu maghrib. Malah yang isya juga tidak di ini. Tapi ini di sini disebutkan wa thalathun ba'da al-isya'i yutir bi wahidatin minhunna. 3 rakaat setelah isya witir dengan 1 dari 3 rakaat tersebut. Ya. Apakah di sini maksudnya adalah menggabungkan antara witir dengan ba'da isya atau bagaimana? Wallahu alam. Tapi yang lebih ke sunnahnya adalah bahwasanya ba'da isya witir ya ada lagi gitu loh. Itu yang lebih sahih insyaallah. Baik. Istamir, fadhal. Ahsanallahu ilaikum. Wa qala al-Hisni rahimahullahu taala ikhtalafa al-ashabu fi adadi raq'ati at-tabi'ati lil faraid fal aktsaruna ala annaha 10 raq'atin wal muradu ratibatu al-muakkadah wa illa fama dzakarahu syaikhu sunnah wa sanuridu adillatah wa hiya raq'atani qabla subhi wa raq'atani qabla dhuhri wa raq'atani ba'daha wa raq'atani ba'dal maghribi wa raq'atani ba'dal isya wa hujjatu dzalik haditsu ibni Umar radhiyallahu anhuma qala shallaitu ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam raq'ataini qabla dhuhri wa raq'ataini ba'daha wa raq'ataini ba'dal maghribi wa raq'ataini ba'dal isya wa haddathatni Hafsah bintu Umar anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yusalli raq'ataini khafifataini ba'dama yatlu'ul fajru rawahu syaikhan. خلاص قال اختلف الأصحاب في عدد ركعات التابعة للفرائض. الأصحاب di sini أصحاب الشافعية. Al-ashab asy-syafi'iyah itu maksudnya ashab di sini bukan para sahabat, bukan. Tapi mereka adalah orang-orang terdekat dengan Imam Syafi'i. Itu berbeda pendapat mengenai jumlah rakaat yang mengikuti atau meliputi faraid. Salat fardu.
fal aktsaruna ala annaha 10 rakaat. Kebanyakan dari ulama mazhab mengatakan 10 itu 10 rakaat. Wal muradu ar-ratibatul muakkadah, yang maksudnya adalah sunnah rawatib yang sangat dianjurkan. Wa illa fama dzakarahu asy-syaikhu sunnah. Kalaupun bukan ar-ratibah al-muakkadah, maka apa yang disebutkan oleh syekh ini semua termasuk sunnah, bukan disebut rawatib. Wa sanuridu adilatah. Kita akan menyebutkan dalil-dalilnya. Wa hiya raka'atani qabla subuh, 2 rakaat sebelum subuh. Wa raka'atani qabla zuhur, 2 rakaat sebelum zuhur. Wa raka'atani ba'da az-zuhur. Wa raka'atani ba'da al-maghrib. Wa raka'atani ba'da al-isya. Jadi di antara pendapat dalam mazhab Syafi'i, sunan rawatib itu 10 saja, bukan 12. Selama ini antum memahami berapa? 12 itu kalau mau langsung nanti ke dalilnya, tetapi ini tidak disebutkan di sini. Muskilahnya adalah di sini hanya menyebutkan rakaatani qabla zuhur, bukan arba'an qabla zuhur. Tapi dalam Abu Suja arba'an qabla zuhur masuk, include. Hanya yang dikeluarkan adalah justru 2 rakaat setelah Isya. Jadi tetap 10 sama, 10 versi Abu Suja, 10 versi Al-Hisni, dengan perbedaan yang seperti itu, ya. Tapi yang Allah alam yang mungkin lebih tepat adalah bahwasanya sunan rawatib itu 12. Hujahnya hadisnya Ibnu Umar radhiyallahu anhu, karena dalam riwayat Ibnu Umar seperti ini kronologinya. Shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam raka'ataini qabla dhuhur wa raka'ataini ba'dah. Ini dia. Saya salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelah zuhur. Wa raka'ataini ba'da al-maghrib wa raka'ataini ba'da al-isya. Dan 2 rakaat setelah maghrib dan 2 rakaat setelah isya. Wa haddatsani Hafsah bintu Umar radhiyallahu anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kan yusalli rak'ataini khafifataini ba'da ma yatlu'ul fajr. Bahwasanya Rasulullah SAW salat 2 rakaat yang khafifatain, 2 rakaat yang ringan, ya, sebelum apa? Setelah munculnya fajar shadiq, yaitu waktu subuh, di awal waktu subuh, sebelum sholat subuh. Penjamaan ini menunjukkan apa? 10, 2 rakaat zuhur sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum sholat fajar. Nah, kemudian itu pandangan pertama. Pendapat kedua, bahwasanya jumlah yang lebih tepat adalah 12. Dan beliau Al-Hisni menyebutkan dalilnya. Wa man dzakara arba'an qabla dhuhri fa hujjatuhuma rawal Bukhari an Aisyah radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana la yada'u arba'an qabla dhuhr. Bahwasanya Nabi SAW tidak meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur. Itu. Ya, wallahu a'lam. Baik, istamir. Wa man dzakara Ahsanalaikum. Wa qala Al-Hisni rahimahullahu taala, wa man dzakara arba'an qabla dhuhri fa hujjatuhuma rawa al-Bukhari an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana la yada'u arba'an qabla dhuhri. Wa man dzakara arba'an qabla al-'asri fa hujjatuhu ma rawa at-Tirmidzi an Ali anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yusalli qabla al-'asri 4 rak'atin yafsilu bainahunna wa qala innahu haditsun hasanun. Wa ruya rahimahullah imra'an shalla qabla al-'asri arba'an. Qala Tirmidzi hasanun wa sahhahahu Ibnu Hibban. Wa rak'atani ba'dal isya madhkuratani fi hadits Ibnu Umar thumma al-muradu bil muakkad ma wadhaba alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala rahimahullah wa man dzakara arba'an qabla al-'asr. Ya, ulama yang menyebutkan adanya sunan tabi'ah lil faraid, 4 rakaat sebelum asar, 4 rakaat sebelum asar, maka hujjahnya, tapi ini tidak termasuk sunan rawatib yang dibangun untuknya rumah.
Nah, hujahnya apa yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yusalli qabla al-'asri 4 raka'atin yafsilu bainahun. Nabi SAW itu salat sebelum asar 4 rakaat dan yafsil bainahun. Dua-dua gitu. Dan mengatakan ini hadis hasan. Wa ruya, dan diriwayatkan Tirmidzi rahimallahu imra'an shalla qabla al-'asri arba'an. Semoga Allah taala merahmati salat orang yang salat sebelum asar 4 rakaat. Ya. Dan disebutkan kemudian warqa'atani ba'da al-isya' madhkuratani fi hadits Ibnu Umar. Yang kita pahami adalah sunan rawatib itu muakkadah semua. Dan asyaddu ta'kid di rakaat subuh, 2 rakaat sebelum subuh. Afdalnya salat sunnah itu 2. Salat sunnah paling afdal itu 2. Maksudnya salat sunnah muakkadah yang paling muakkadah itu 2. Yaitu salat qabliyah subuh dan salat witir. Kenapa muakkad, yang asyad muakkad? Karena Rasulullah SAW di waktu safar tidak pernah meninggalkan 2 rakaat sebelum subuh dan witir. Berbeda dengan salat lainnya. Qabliyah zuhur di safar Rasulullah SAW tinggalkan. Bahkan ada sebagian ulama mengatakan barang siapa dalam kondisi safar dia tetap melakukan rakaat sebelum subuh, rakaat sebelum zuhur, rakaat sebelum asar atau sebelum maghrib, maka dia ala khilafi sunnah, menyelisih sunnah. Sunnahnya adalah kalaupun ketika safar kita tetap dianjurkan untuk apa? Salat sebelum subuh, sebelum 2 rakaat sebelum salat subuh, qabliyah subuh dan salat witir. Ya begitu. Dan rawatib bagi kita, sunnah muakkadah rawatib itu 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Ya begitu. Itu sunan rawatib yang muakkad. Taib. Thumma al-murad bil muakkad ma wadhaba alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksud dari sunnah muakkadah di sini untuk sholat apa? Apa yang Rasulullah SAW terus menerus melakukannya. Ya. Terus menerus melakukannya. Taib. Fadhal, wa hal yustahab? Ahsanallahu ilaikum. Wa qala rahimahullahu ta'ala wa hal yustahabbu rak'atani qabla salatil maghrib wajhan. Qala Nawawi as-sahih istihbabuhuma. Fa fi sahih al-Bukhari sallu qabla al-maghrib. Qala fi thalithah liman syaa. Wa fi Muslim kanu yabtadiruna as-sawari lahuma idza adzana al-maghrib hatta inna ar-rajula la yadkhulul masjida fa yahsibu anna salata qad sulliyat min kathrati man yusallihima. Wa thani la yustahabban. Coba dicari kanu yabtadiruna as-sawariya lahuma, bisa enggak tolong carikan terjemahannya lebih tepat. Di sini Anda mau coba jelaskan dulu untuk yang ini, kalimat sebelumnya. Qala rahimallah wa hal yustahabbu rak'atani qabla salatul maghrib. Apakah dianjurkan salat 2 rakaat sebelum maghrib? Nah ini wajhan, ada 2 pendapat. Wajah di sini ada pendapat, bukan wajah artinya muka ya. Jangan, orang kalau misalnya nggak paham tuh ya repot. Apakah dianjurkan 2 rakaat sebelum salat maghrib 2 muka? Ya gimana? Wajahan di sini maksudnya adalah ada 2 pendapat. Qala Nawawi rahimahullah as-sahihu istihbabuhuma, dan yang sahih adalah dianjurkan 2 rakaat sebelum maghrib. Fa fi sahih al-Bukhari sallu qabla salatil maghrib liman sya. 3 kali. Sallu qabla salatil maghrib. Sallu qabla salatil maghrib. Sallu qabla salatil maghrib liman sya. Dalam hadis Nabi SAW beliau mengatakan salatlah kalian sebelum salat maghrib 2 rakaat. Salat 2 rakaat sebelum salat maghrib. 3 kali beliau yang gitu, yang dari yang ketiganya beliau kemudian menambahkan liman sya, bagi yang pengen.
Ini menunjukkan sunnah bukan wajib. Wa fi muslimin kanu yabtadiruna as-sawariya lahuma idza adzan maghrib. Apa dika? Beda ini sih. Beda teks saja. Enggak masalah, yang penting ibtidarus sawari ini. Maka para sahabat segera mendekati tiang-tiang masjid lalu mereka melaksanakan sholat 2 rakaat. Baik, ahsan. Dari segi amalan jazakallah khairan. Dari segi ibtidar mereka ikhtirab yaitu mendekati sawari jama'ah al-sariyah. Ya. Bukan sariyah, ada yang jama'ah saroya. Ini sawari, yaitu tiang-tiang masjid. Ya, yabtadiruna lahuma. Ya, untuk keduanya yaitu untuk 2 salat maghrib. 2 salat sebelum maghrib, ya. 2 rakaat sebelum maghrib, afwan. Jadi mereka mulai mendekat kepada tiang-tiang ketika azan maghrib lahuma untuk menunaikan apa? Salat 2 rakaat sebelum maghrib. Maksudnya 2 rakaat ini 2 rakaat qabliyah ya, sebelum salat maghrib, bukan 2 rakaat sebelum azan. Adapun sebelum azan maghrib, sebagian ulama Hanbali itu melarang seseorang untuk salat karena masuk waktu larangan salat. Dan tidak juga untuk berduduk karena masuk masjid itu jangan duduk dulu. Ya, taib yang ini mendekati tiang-tiang untuk salat qabliyah maghrib. Hatta inna ar-rajula la yadkhul masjida fayahsibu anna as-salata qad sulliyat likathrati man yusallihima. Sampai ada orang yang kemudian masuk masjid dan ngira, waduh, udah mulai ini salat subuh karena saking banyak yang astagfirullah. Apa tadi Anda bilang apa? Subuh. Maghrib. Mereka masuk ke dan mengira ini salat maghrib sudah atau sedang ditunaikan karena saking banyaknya orang yang salat, padahal itu apa? Itu mereka sedang salat apa? Qabliyah maghrib itu. Yang bukan rawatib. Ya, maka salat qabliyah maghrib itu sesuatu yang dilakukan oleh banyak dari para sahabat. Likathrati man yusalliha, banyaknya salat qabliyah maghrib. Baik, ats-tsani Ahsanallahu ilaikum. Wa tsani la yustahabban lima rawa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala ma ra'aitu ahadan yusalli rak'ataini qabla al-maghrib ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Tirmidzi bi isnadin hasan. Jadi kan pertanyaan tadi, hal yustahabbu rak'atani qabla salat maghrib, apakah dianjurkan 2 rakaat sebelum salat maghrib? Pendapat pertama yang disebut Imam Nawawi sahih. Yang sahih adalah mustahab. Tapi ada pendapat kedua, la yustahabban, 2 rakaat sebelum maghrib tidak dianjurkan karena ada riwayat dari Ibnu Umar, beliau berkata, ma ra'aitu ahadan yusalli rak'ataini qabla maghrib ala ahdi Rasulillah SAW. Aku tidak pernah melihat seorang pun yang salat 2 rakaat sebelum maghrib di masa Rasulullah SAW. Namun hadis ini walaupun disebutkan rawahu Tirmidzi, namun tidak ada dalam riwayat At-Tirmidzi. Wallahu a'lam. Dan lebih sahih wallahu alam adalah 2 rakaat sebelum maghrib itu merupakan sunnah, tapi itu bukan sunnah muakkadah, bukan rawatib. Wallahu a'lam. Baik. Kita cukup insyaallah sampai sini untuk kajian ini. Insyaallah pada besok pagi kita lanjutkan kajian kitab Al-Qadha wal Qadar dan juga Kifayatul Akhyar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.